Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altovia Nurisnaini, NPM 19144500010. Saya akan menjelaskan sedikit tentang latihan orientasi dan mobilitas untuk tunanetra. Orientasi dan mobilitas itu apa ya? Orientasi dan mobilitas adalah kemampuan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan semua indera yang masih ada untuk menentukan posisi seseorang terhadap benda-benda penting yang ada di sekitarnya, baik secara temporal ataupun spasial. Latihan orientasi dan mobilitas untuk tunanetra dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada teknik berjalan mandiri dan yang kedua ada teknik berjalan dengan pendamping awas. Yang pertama ada teknik trailing atau menyusuri. Trailing adalah kegiatan menyusuri permukaan yang datar dengan menggunakan punggung jari manis dan kelingking seperti pada dinding, meja, lemari, dan sebagainya untuk menentukan arah yang sejajar dengan objek-objek yang ditelusuri. Yang kedua ada teknik upper hand atau melindungi tubuh bagian atas. Teknik ini digunakan untuk melindungi tubuh bagian atas dan kepala dari bantuan objek-objek yang tinggi seperti kondisi pintu yang sangat terbuka, sudut bangunan yang menonjol, dan tiang listrik. Yang ketiga ada teknik lower hand atau melindungi tubuh bagian bawah. Teknik ini digunakan untuk melindungi tubuh bagian bawah, terutama daerah perut dan pangkal paha, agar tidak terbentur pada objek-objek yang ada di sekitar. Yang keempat, teknik kombinasi upper hand dan lower hand. Teknik ini berguna untuk melindungi tubuh bagian atas dan bagian bawah dari benturan-benturan objek yang ada di sekitar. Yang kelima, ada teknik berjalan lurus mengikuti bunyi-bunyian, dan keenam, ada teknik berjalan lurus mendatangi suara atau bunyi-bunyian. Kedua teknik ini berfungsi untuk melatih kepekaan pada tunanetra dan melatih indera pendengaran yang masih berfungsi pada anak tunanetra. Yang ketujuh, ada teknik mencari benda jatuh atau finding drop object. Apabila penyandang tunanetra memiliki benda yang jatuh, penting untuk mendengarkan arah jatuhnya benda tersebut, kemudian menghadapkan muka ke arah sumber suara itu berhenti. Dengan berbuat demikian akan mudah untuk mengadakan pencarian. Kemudian segera menuju ke arah suara tersebut untuk menemukan benda tersebut kembali. 8. Ada teknik search pattern atau pola menjelajah ruangan. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui keadaan menyeluruh dari suatu ruangan, termasuk berapa luas dan benda-benda apa saja yang ada dalam ruangan tersebut, tetapi harus melindungi tubuh bagian atas dan bagian bawah agar terhindar dari benturan objek-objek yang ada di sekitar, seperti ujung meja, ujung kursi, dan lain sebagainya. 9. Ada teknik berjabat tangan atau shaking hand. Apabila kedua orang penyandang tunanetra ingin berjabat tangan, hendaknya kedua tangan penyandang tunanetra tersebut saling mengulurkan tangannya di depan perut. Kemudian kedua tangan digerakkan ke kanan dan ke kiri. Apabila kedua telapak tangan tersebut sudah bersentuhan, barulah dapat dilakukan jabat tangan. Yang pertama, ada teknik duduk di kursi tanpa meja. Apabila penyandang tunanetra akan duduk di kursi, maka pendamping awas harus mengarahkan tangannya ke kursi, kemudian dirabanya. Setelah itu, anak tunanetra mampu duduk dengan sendirinya. Yang kedua, ada teknik berjalan melalui pintu tertutup. Apabila penyandang tunanetra dengan pendamping awas akan melalui pintu tertutup, maka pendamping memberitahu kepada tunanetra agar jaraknya dipersempit menjadi satu baris. Kemudian pendamping awas memberitahu bahwa pintunya dibuka ke arah ke kiri, kemudian ditutup kembali dengan anak penyandang tunanetra tersebut. Ketiga, ada teknik naik dan turun tangga. Pendamping awas perlu memberitahu penyandang tunanetra pada waktu akan naik tangga suatu gedung atau rumah. Kemudian, kalau sudah dekat dengan tepi tangga, pendamping berhenti. Pada waktu turun tangga, caranya juga sama dengan pada waktu naik tangga. Pendamping perlu juga memberitahukan bahwa akan turun tangga. Kemudian, berhenti sebentar di tepi tangga, baru kemudian turun. 4. Ada teknik membuat kontak. Teknik membuat kontak dengan penyandang tunanetra. Terlebih dahulu, pendamping awas menyentuhkan punggung telapak tangannya ke punggung telapak tangan penyandang tunanetra. Apabila yang mengajak penyandang tunanetra, maka yang bersangkutan dapat mengajak pendamping dengan lisan maupun dengan sentuhan tangan. Kelima, ada teknik memindahkan pegangan. Pada waktu melakukan perlawatan dengan pendamping awas sudah terlalu lama, kemungkinan pendamping merasa capek, sehingga menginginkan penyandang tunanetra pindah pegangan dengan berganti tangan yang sebelahnya. Teknik memindahkan pegangan tangan ini dapat juga dilakukan karena atas kemauan penyandang tunanetra dengan pertimbangan karena kecapean atau faktor kenyamanan dalam perjalanan.
Keenam, ada teknik berbalik arah. Pada waktu penyandang tunanetra melakukan perjalanan dengan pendamping awas, dalam perjalanan menemui jalan buntu atau karena sesuatu hal sehingga menyebabkan mereka harus berbalik arah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pendamping berhenti sebentar, kemudian berputar 45 derajat dari posisi semula, menghadap ke arah penyandang tunanetra. Demikian pula penyandang tunanetra juga berputar 45 derajat ke arah pendamping, sehingga posisi penyandang tunanetra dan pendamping berhadapan-hadapan. Seterusnya, pendamping berjalan ke arah yang berlawanan dengan arah semula dan penyandang tunanetra melepaskan tangan yang pertama memegang pendamping dan kemudian berjalan seperti biasa. 7. Ada teknik melalui jalan sempit atau padat orang. Apabila penyandang tunanetra bersama pendamping awas melalui jalan sempit atau padat orang, maka agar perjalanan tetap lancar, maka dari itu pendamping awas menggerakkan sikunya ke arah belakang, ke tengah-tengah punggung. Hal ini merupakan isyarat kepada penyandang tunanetra kalau akan melalui jalan sempit atau padat orang. Apabila ada isyarat tersebut, maka penyandang tunanetra meluruskan tangannya sehingga jarak antara penyandang tunanetra dan pendamping awas menjadi satu langkah. Hal ini dilakukan agar penyandang tunanetra tidak menginjak atau menendang tumit pembimbing atau penuntun. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Stay safe semuanya.